Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat datang kepada ibu-ibu semua, para gadis maupun bunda-bunda solehah dalam Zoom meeting siang ini. Insya Allah dari jam 13 ini hingga selesai kita akan bersama-sama untuk mengkaji, mendalami ilmu dan memperkuat semangat kita untuk menimba ilmu, mempersiapkan ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan ini, insya Allah. Dan alhamdulillah narasumber kita telah hadir, Ustadzah Hajah Tri Handayani, MA. Tum. Baik. Ya, begini sih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan dibuka terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hidayah, inayah, dan iman pada kita semua, sehingga alhamdulillah kita dapat bersama-sama bergabung dalam majelis ilmu ini. Dan insya Allah kajian Sabtu Trimedika bersama Sabila Salimah Berbagi Ilmu yang dilaksanakan pada hari ini dari mulai jam 13 hingga insya Allah 2 jam ke depan kita akan bersama. Mudah-mudahan hati dan gerak langkah kita menuju majelis ilmu ini dicatat oleh Allah sebagai amalan baik kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tak lupa pula mari kita sampaikan salat bersalam kita kepada qudwah terbaik kita, kepada murabi terbaik kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil hisab kelak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Marilah kita buka acara kajian Sabtu Trimedika yang diselenggarakan atas kerjasamanya dari Klinik Trimedika di Bintara Jaya dan juga pimpinan cabang Bekasi Barat, Salimah Bekasi Barat, Kota Bekasi. Marilah kita buka acara kajian Sabtu Trimedika dan Sabila ini dengan pembacaan Al-Basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, alhamdulillah untuk semakin mendapatkan barokah dan kekuatan iman dari acara ini, marilah kita sama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran kepada Mbak Iska. Insya Allah akan membacakan surat Al-Baqarah. Kepada Mbak Iska kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safar fa iddatum min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi
فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق Allahul Azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsiran kepada Mbak Iska yang telah membacakan ayat suci Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 183 hingga 185. Mudah-mudahan kita yang mendengarkan akan semakin kuat dan cinta kita kepada Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, insya Allah acara selanjutnya yaitu ada sambutan yang akan diberikan dari Ibu Ketua Pimpinan Cabang Salimah Bekasi Barat, yakni Ibu Hajah Khairunisa. Kepada Ibu Nisa dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Ibu Hajah Tri Handayani, Master of Art, yang alhamdulillah pada siang hari ini akan memberikan kita pembekalan dalam rangka memasuki insya Allah bulan Ramadan 1442 Hijriah. Ibu-ibu pemirsa kajian Sabtu Trimedika Sabila Salimah PC Bekasi Barat yang saya cintai, perkenankan saya mengucapkan jazakumullah khairan katsira atas
partisipasi ibu-ibu semua, saudara-saudariku yang tercinta di kajian yang diselenggarakan oleh Klinik Trimedika bersama Salimah PC Bekasi Barat, yang alhamdulillah hari ini mengangkat tema yang sangat baik sekali, merengkuh mahabbah di bulan barokah, oleh seorang narasumber yang Masya Allah beliau adalah seorang kandidat doktor dari ilmu tafsir. Memasuki bulan Ramadan tentunya tidak saja sekedar bekal keuangan, bekal kesehatan, tetapi yang paling penting adalah ilmu. Ilmu bagaimana kita bisa menjalankan ibadah Ramadan yang insya Allah hadir pada kesempatan ini bagi kita dan orang-orang yang kita cintai dengan menjalankan ibadah terbaik. Dan dalam perjalanannya kita bisa merengkuh mahabbah, rasa cinta yang hakiki kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya akan berbalas kasih sayang, rahmat, pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang saya hormati, sahabat Salimah, sahabat kajian Sabtu Trimedika dimanapun berada. Saya mewakili juga dari pimpinan Klinik Trimedika yang berada di Bintara, mengucapkan selamat mempersiapkan menyambut Ramadan 1442 Hijriah dengan rasa bahagia, kegembiraan, ilmu yang cukup, bekal finansial yang cukup sehingga kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan di bulan yang penuh barokah ini. Dr. Abdul Rashid Salam menyampaikan salamnya untuk kita semua dan mengharapkan kita akan bertemu kembali di kajian-kajian KST dan Sabila di kesempatan berikutnya. Dari kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya jika dalam pergaulan silaturahim yang terjalin selama ini baik secara offline dan pada kesempatan ini dan kesempatan beberapa waktu lalu dalam kajian-kajian online ada hal yang kurang berkenan di hati sahabat KST Sabila. Insya Allah dengan gembira dan rasa syukur kita akan bersama-sama memasuki Ramadan yang penuh barokah dengan segala mahabbah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakillah khairan kasiron kepada Ibu Khairunisa yang telah menyampaikan sambutannya. Dan insya Allah kami sampaikan juga bahwasanya kajian Sabtu Trimedika bersama Salimah Berbagi Ilmu akan senantiasa dilaksanakan secara rutin 2 pekan sekali di hari Sabtu tentunya. Dan insya Allah informasi kajian tematik lainnya akan didapat dari media sosial Instagram, dari Instagramnya Trimedika maupun dari Instagramnya Salimah PC Bekasi Barat, insya Allah. Baik, insya Allah, alhamdulillah kita partisipan kajian majelis ilmu ini telah sebanyak 54 orang bergabung, dan insya Allah saya melihat dari daftar hadir, tidak hanya dari Bekasi Barat saja, namun insya Allah banyak dari Jakarta, kemudian yang terjauh ada dari Sorong, alhamdulillah, barokallah. Mudah-mudahan tidak hanya di Zoom saja kita bertemu, insya Allah mudah-mudahan setelah pandemi ini, mudah-mudahan kita dapat dipertemukan kembali, baik, insya Allah ya. Dan setelah sambutan kita akan sama-sama menimba ilmu dari
narasumber kita, dari guru kita, dari murabi kita gitu ya. Insya Allah ketika kita mengklik nama Ustazah Hajah Tri Handayani di YouTube, Masya Allah sudah banyak terupload gitu ya video-videonya, dan kita bisa sama-sama menggali ilmu, mengambil hikmah dari beliau, karena beliau ini subhanallah sudah berdakwah dari Sabang hingga Papua, dan telah banyak telah banyak video-videonya gitu ya. Beliau telah diwawancarai di Kick Andy, kemudian di TV One dan lain sebagainya. Maka saya akan membacakan narasumber dari Ibu Hajah Tri Handayani MA ini. Beliau adalah seorang ibu dari 2 putra, dan beliau ini telah ditinggalkan oleh suami tercinta 3 tahun yang lalu. Kemudian beliau ini adalah saat ini merupakan kandidat doktor ilmu tafsir begitu ya. Insya Allah S1 beliau dari Salahuddin Al-Ayyubi, kemudian S2 beliau dari Asy-Syafi'iyah jurusan dakwah, dan insya Allah S3 ini beliau ambil dari PTIQ jurusan tafsir. Beliau adalah seorang yang sangat humoris dan sangat menyenangi pantun begitu ya, ketika kita melihat kajian-kajiannya. Dan aktivitas saat ini adalah tentunya sangat padat sekali. Jadi pandemi tidak membuat tambah lesu, namun Masya Allah gitu ya, kita dapat mengambil ilmu dari Ustazah Tri Handayani. Bahkan pada saat datang beliau menyampaikan bahwa baru tadi pagi beliau datang dari Purwakarta, Masya Allah gitu ya, dan lanjut mengisi kajian di Jakarta dan dilanjut ke kajian kita siang ini insya Allah. Beliau adalah mengajar majelis taklim ibu-ibu, kemudian mengajar kajian rohis di beberapa perusahaan, instansi pemerintah, dan juga tentunya seminar-seminar parenting dan motivasi. Kemudian beliau ini seorang penulis buku gitu ya, Masya Allah. Bukunya adalah Jejak Langkahku Meniti Jalan Ilahi. Dan insya Allah ini merupakan salah satu surprise gitu ya, semangat kita insya Allah kepada peserta penanya terbaik. Nanti akan diberikan door prize dari buku ini sebanyak 2 orang begitu ya insya Allah. Kemudian beliau adalah APK, Aksi Peduli Kanker ke daerah-daerah, Masya Allah. Karena kita tahu bersama bahwa beliau adalah seorang survival kanker yang sangat tangguh gitu ya. Ketika melihat video-videonya dari YouTube dan video yang lainnya, beliau adalah pejuang kanker untuk sembuh dari 6 kanker, Masya Allah, Rabbi, Allahu Akbar gitu ya. Dan insya Allah saat ini marilah kita persilahkan Ustazah kita, guru kita, Ustazah Tri Handayani dengan petikan takbir Allahu Akbar. Silahkan Ustazah. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Pertama-tama saya aturkan salam hormat saya, salam cinta saya kepada yang saya cintai Ibu Ketua Salimah Kota Bekasi, kemudian yang saya sayangi juga, yang saya hormati dan saya muliakan,
Ketua Salimah Cabang Bekasi Barat, Ibu Hairunisa, kemudian para ustazah dan ibu-ibu yang siang hari ini cantik-cantik dan solihah, para sahabat Sabila yang pada siang hari ini menyempatkan waktu untuk berkumpul walaupun dalam kondisi masih online, tapi tetap semangat, tidak mengurangi azam tekad kita untuk selalu berbagi ilmu. Alhamdulillah wa syukurillah Allah hingga detik ini memberikan kita karunia, kekuatan iman Islam, kekuatan hidayah, kekuatan fisik, kekuatan mental yang tidak pernah kalah oleh apapun ujian dan cobaan. Karena muslimah sejati adalah muslimah yang meyakini bahwa segala ujian dan cobaan adalah salah satu bentuk cinta Allah, mahabbahnya Allah kepada kita semua. Pandemi tidak menyebabkan kita menjadi surut dalam berdakwah, tidak menjadi berat dalam bergerak, beraktivitas, dan tidak mengurangi kemanfaatan kita bagi sesama. Ini dibuktikan oleh kerja keras para ibu-ibu cantik, cerdas, dan solehah dari barisan ibu-ibu mujahidah Salimah Kota Bekasi, khususnya Bekasi Barat, hari ini hadir sebagai bentuk kontribusi dakwah yang luar biasa. Semoga menjadi amal soleh di hadapan Allah kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan, kita sampaikan kepada teladan kita, the good teacher kita, guru terbaik kita, murabbi sejati kita, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu, para simpatisan Sabila, dan ibu-ibu yang hari ini hadir di grup ini. Mahabbah adalah sesuatu yang begitu sangat mulia. Ya, kalau kita mengatakan merengkuh mahabbah adalah sesuatu yang tidak mudah, tapi juga tidak sulit, asal kita tahu caranya. Merengkuh mahabbah di bulan barokah ada dua variabel yang kita ingin ungkapkan, yaitu mahabbah dan barokah. Jadi kita boleh ini kan ya Bu ya. Ibu-ibu jelas ya. Ibu jelas ya. Jadi kita buka dulu dalam mukadimah. Beberapa hari lagi kita akan menginjak bulan suci Ramadan. Syahrul Ramadan, Syahrul Mubarak. Bulan Ramadan adalah bulan yang berisi penuh keberkahan. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapat apa-apa. Laisa lahu min syiyamihi ilal ju'i wal atas. Betapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan kita warning, peringatan. Banyak umat yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa. Tidak mendapatkan balasan di sisi Allah. Laisa lahu min syiyami ila ju'i wal atas. Kecuali lapar dan dahaga. Kita ingin Ramadan yang barokah ini kita mendapatkan mahabbatullah, mendapatkan cinta Allah, mendapatkan ridha Allah. Maka hari ini marilah sama-sama kita renungi dalam Quran surat Al-Baqarah 185. Hari-hari yang di dalamnya penuh keberkahan. Ibu-ibu hafal insya Allah. Katakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Ya. Jadi beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan. Ya.
Minta maaf panitia. Ya. Ya, terima kasih Ibu. Jadi kalau dikatakan ada dua pengertian dan hakikat, yang pertama kita bicara tentang mahabbah. Yang kedua kita bicara tentang barokah. Apa itu mahabbah? Mahabbah itu pengertiannya adalah dalam bahasa Arab yang berasal dari ahabba. Ahabba yuhibbu mahabbatan. Ya, artinya mencintai secara dalam. Jadi cinta itu di dalam hati. Tidak ada cinta di perkataan atau di lisan. Cinta itu menancap di hati. Mahabbah itu adalah rasa cinta yang hakiki. Bukan rekayasa. Bukan cinta yang dibuat-buat. Bukan cinta pula yang hanya sekedar diucapkan. Tapi cinta yang menancap di dalam hati kita. Hakikatnya adalah pengukuhan cinta akan menjadi dasar yang kuat dari ketundukan dan kekuatan untuk selalu memberikan yang terbaik. Nah, ini. Jadi dorongan cinta kita akan melahirkan ibadah-ibadah yang terbaik. Kemudian barokah. Pengertiannya adalah barokah berasal dari kata barokah. Nikmat. Di dalam kitab Al-Munawwir. Kemudian istilah lain di dalam salah satu kitab. Imam Al-Ghazali mengatakan berkah itu adalah ziyadatul khair. Bertambah banyak kenikmatan, bertambah banyak pula kebaikan. Yang diberikan Allah kepada kita, kemudian makin mendekatkan kita kepada Allah. Sebagai bentuk rasa syukur, terima kasih kita, maka itu adalah barokah. Ilmu yang barokah adalah ilmu yang digunakan untuk diamalkan dan kemudian diajarkan. Itu ilmunya barokah. Rezeki yang barokah, saat diberikan banyak rezeki oleh Allah, diamanahi banyak rezeki oleh Allah, kemudian banyak berbagi. Banyak bermanfaat, banyak menolong saudara-saudaranya. Itu namanya rezekinya barokah. Usia yang barokah adalah usia di mana bertambah kita usia, bertambah kita tua, bertambah pula amal-amal solih, bertambah kuat iman Islam kita, bertambah pula ibadah-ibadah yang kita lakukan, maka itu dikatakan umurnya barokah. Itu hakikat dari barokah. Kemudian mahabbah di dalam Al-Quran dikatakan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi kalau kita mencintai Allah, jika kita benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah Nabi. Ikutilah apa yang dikatakan. Ikutilah apa yang dituntut. Agar kamu mengasihi dan Allah akan mengampuni dosa-dosa. Agar Allah mengasihi dan mengampuni, itu adalah mahabbatullah, tertingginya Allah. Allah mencintai dan Allah mengampuni. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Kemudian cinta juga di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 165. Walladzina amanu asaddu hubbalillah. Asaddu hubbalillah itu diartikan amat sangat cintanya kepada Allah. Maka kita orang beriman sudah sepantasnya kita mencintai Allah di atas cinta kita kepada yang lain. Kita mencintai Allah di atas cinta kita kepada orang tua, kepada suami, kepada anak, kepada harta, benda, perniagaan, rumah, dan segalanya. Inilah hakikat cinta. Dengan cinta kita mampu berjuang dan berkorban di jalan Allah. Dengan cinta kita begitu sangat menikmati setiap kebersamaan kita dengan Allah.
Itulah cinta. Apa hubungannya dengan bulan barokah? Beberapa hari lagi kita menginjak bulan Ramadan. Syahrul Mubarak. Bulan yang di dalamnya berisi banyak sekali keberkahan yang Allah beri. Rugi kalau kita menyanyiakannya. Rugi kalau kita hanya sekedar melewatinya tanpa ada nilai di sisi Allah. Kenapa dikatakan barokah? Yang pertama, dihapusnya berbagai dosa. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan ikhlas, maka niscaya Allah akan ampuni dosa-dosa masa lalu. Ini hadisnya sahih. Dan ini disampaikan langsung dari Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kenapa barokah? Ada momen yang begitu sangat penting, yaitu malam Lailatul Qadar. Kemudian ada surga Rayyan. Surga yang diperuntukkan bagi orang-orang yang berpuasa. Kemudian yang keempat, berpuasa memiliki manfaat yang luar biasa bagi jiwa. Akhlak. Dan Allah memberikan rezeki yang mudah dan kesehatan yang paripurna. Secara medis, teori kedokteran telah menggambarkan betapa kesehatan itu bisa terjadi luar biasa karena pengaruh puasa yang kita lakukan. Ada proses detoksifikasi, ada proses pengeluaran racun dalam tubuh kita, ada proses pengistirahatan. Organ tubuh yang begitu sangat luar biasa yaitu lambung. Inilah luar biasanya puasa. Ini salah satu barokah. Kemudian ada manfaat ukhrawi. Banyaknya peluang ibadah dengan pahala berlipat ganda. Kemudian di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap apa yang dilakukan anak Adam adalah untuknya kecuali puasa. Jadi kita berpuasa khusus untuk Allah. Maka Allah yang akan mengganjarnya secara langsung. Maka bagaimana mungkin kita mengharapkan mahabbahnya Allah kalau kita mengerjakan puasa hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Inilah perbedaan dari tingkatan ibadah manusia di hadapan Allah. Ada 3 tingkatan ibadah manusia di hadapan Allah. Silakan ibu-ibu sahabat Sabila untuk mengintrospeksi. Kira-kira kita ada tingkatan keberapa? Jadi kalau tingkatan ada 3, 2, 1. Kira-kira kalau juara, ibu maunya juara berapa ya, Bu? Juara 1, betul. Kenapa juara 1, Bu? Hadiahnya menarik, betul. Kenapa juara 1? It's the best, betul. Yuk sama-sama kita introspeksi, kita yang 3, 2 atau 1. Kita buka yang 3. Yang 3 adalah ibadatul abid. Ibadah abid adalah ibadahnya budak. Kenapa ibadahnya budak? Karena mereka menjalani ibadah karena takut kepada tuannya. Mereka menjalankan ibadah karena takut dosa, takut neraka. Perasaan takut ini yang sejatinya belum merdeka. Nah ini. Jadi apa yang terjadi dengan kaum muslim hari ini? Ibadah puasa, tapi meninggalkan kewajiban lain. Berpuasa Ramadan, tapi tidak meninggalkan rafat, ucapan buruk, dusta, ghibah. Berpuasa, tapi tetap menzalimi saudaranya. Berpuasa, tapi hanya bisa tidur saja. Ibadahnya budak ini seperti ini. Ibadatul abid.
Yang kedua, ibadatul tuzar. Tujar adalah ibadahnya para pedagang. Apa yang disebut ibadahnya para pedagang? Adalah ibadah yang hanya mencari keuntungan. Alhamdulillah besok Ramadan. Senang sekali. Kenapa, Bu? Alhamdulillah, kreditan baju saya lumayan laris. Alhamdulillah besok Ramadan. Kenapa, Bu? Ibu senang sekali. Karena istilah pemuda saya laris. Alhamdulillah, dan sebagainya. Jadi fokusnya kepada usaha. Ada yang sholat duha hanya untuk mengharapkan rezeki yang banyak. Ada yang habis sholat duha baca Quran surat Al-Waqiah. Katanya supaya rezekinya deras seperti air hujan. Jadi kenapa ibadah yang kita lakukan hanya sekedar meminta yang kecil di hadapan Allah? Karena Allah mampu memberikan yang besar. Orang-orang seperti ini. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Saya pernah ada jamaah yang datang kemudian bertanya, Ustazah, bagaimana hidup saya kok susah terus? Kenapa rezeki saya begini terus? Kemudian saya bilang, coba ibu biasakan untuk sholat duha dan tilawah Al-Quran. Mudah-mudahan ibu barokah, ibu mudah rezekinya, ibu lancar usahanya. 1 bulan kemudian beliau datang lagi ke saya. Ustazah katanya, wasta'inu bisabri wassalah. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Saya sudah sabar, saya sudah sholat duha. Tapi kenapa rezeki saya tidak berkembang? Jadi seakan sholat duha itu untuk meraih rezeki saja. Nah, inilah ibadahnya pedagang. Kemudian yang is the best, yang terbaik adalah ibadatul akhyar. Ibadatul akhyar adalah ibadahnya orang-orang pilihan. Ibadahnya orang-orang pilihan. Jadi bagaimana kita bisa merengkuh ibadah di bulan suci Ramadan? Bagaimana kita bisa menghibah, meminta, memohon kepada Allah? Kalau ibadah yang kita lakukan hanya sekedarnya. Padahal Allah memberikan begitu banyak bonus pahala. Begitu banyak kebaikan di bulan Ramadan. Mengapa kita hanya bisa di level 3 atau level 2? Ayo kita berusaha untuk menjadi level pertama. Ibadatul akhyar. Ibadahnya orang-orang pilihan. Bagaimana ibadahnya? Ibadah yang hanya mengharapkan ridha. Ibadah yang tidak peduli dengan rezeki, yang penting dia beribadah total. Ibadah yang dihiasi dengan mahabbah. Cinta kepada Allah. Menikmati Ramadan dengan begitu indahnya. Ibadah yang diisi dengan khauf. Dengan rasa takut ibadahnya tidak diterima. Ibadah yang dihiasi dengan raja. Perasaan harap bahwa insya Allah Allah akan memberikan kebaikan dunia dan akhirat. Ada satu kisah zaman Nabi Muhammad SAW. Salah satu sahabat terbaik Nabi yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Setiap kali beliau sholat, beliau menangis. Baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah. Beliau menangis sampai jenggotnya basah karena air mata. Kemudian sahabat yang lain bertanya, ya Abu Bakar, kenapa engkau menangis sedemikian rupa? Kemudian Abu Bakar mengatakan, sesungguhnya aku menangis karena 3 hal. Yang pertama, aku menangis karena aku takut ini sholat terakhirku. Aku menangis ini sholat terakhirku. Nanti Isa aku tidak menemui Allah kembali. Aku tidak bisa memuji Allah kembali. Aku tidak bisa sujud bersyukur kepada Allah. Jadi yang pertama aku takut ini sholat terakhir. Yang kedua aku menangis
Karena aku takut sholat yang aku dirikan tidak sempurna di hadapannya. Aku takut sholat ini tidak sempurna di hadapannya. Dan yang ketiga, aku takut bahwa ibadah yang telah aku lakukan sepanjang hidupku, ibadah hari ini Allah tidak ridha. Maka inilah sosok model yang harus kita contoh. Keimanan Abu Bakar As-Siddiq tidak ada tandingan. Begitu kuatnya mahabbahnya kepada Allah. Dia sidang dan roja menyebabkan hati, ruh, pikiran menyatu di dalam kekhidmatan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah ibadah yang harus kita lakukan. Ibadatul ahyar, ibadah utama di hadapan Allah. Bila hati dipenuhi mahabbah, bila hati dipenuhi rasa cinta kita kepada Allah, maka ibadah yang kita lakukan akan terasa ringan. Ramadan menjadi menyenangkan. Jika hati ada mahabbah, ada cinta kepada Allah, ada dorongan kekuatan. Yang ibu-ibu lanjut usia, walaupun kakinya lemah karena osteoporosis, tapi mampu melangkahkan kaki untuk sholat berjamaah di masjid. Yang sudah matanya rabun, tapi karena ada kekuatan cinta di dalam hatinya, maka Al-Quran menjadi santapan sehari-harinya, walaupun matanya sudah tidak jelas. Bagaimana dengan kita? Yang Allah berikan kesempurnaan fisik, Allah berikan kesempurnaan indera. Bagaimana dengan kita? Dengan mahabbah, maka Allah memberikan kekuatan kita. Kita menikmati setiap perjuangan dalam meraih barokahnya. Dengan mahabbah kita berani berkorban untuk yang kita cintai. Kita berani berkorban untuk Allah. Berani berkorban di jalan Allah. Dengan cinta kita akan rindu untuk selalu bertemu. Tidak cukup rasanya sholat-sholat wajib. Kita tutup dengan sunnah. Tidak cukup dengan sholat sunnah, maka kita hiasi sholat-sholat itu dengan linangan air mata, mengharap ampunan dan keridhaan. Kita rindu untuk selalu bertemu Sang Halik. Kita rindu untuk selalu bertemu Allah Azza wa Jalla. Jika rindu sudah kuat, maka tidak ada tempat lagi untuk bergantung kecuali Allah. Inilah konsep tawakal. Bila saudara-saudara kita hari ini sedang dirundung banyak masalah, Bismillah Ramadan, Allah akan bukakan segala pintu-pintu keluar. Jika hari ini saudara-saudara kita sedang memiliki masalah ekonomi, Bismillah Ramadan, Allah akan bukakan pintu-pintu rezeki. Inilah konsep tawakal dari seorang hamba Allah yang hatinya sudah diliputi cinta. Jika hati sudah dipenuhi mahabbah, maka tidak ada lagi kata tunda atas semua perintah. Maka kita katakan sami'na wa ata'na. Jika kita sudah dipenuhi mahabbah, maka kita mampu menikmati zikir-zikir kita. Kita mampu menikmati munajat, khawat kita. Kita mampu menikmati kebersamaan kita dengan orang-orang solih dalam majelis. Mampu menikmati panasnya bulan Ramadan. Mampu menikmati segala kesibukan sebagai ibu rumah tangga dengan seabrek kegiatan dan tugas-tugas rumah tangga. Insya Allah dengan hati yang dipenuhi mahabbah, yang berat jadi ringan, yang sempit jadi lapang. Kita bicara tentang bagaimana agar tumbuh mahabbah. Bagaimana, kenapa hati saya jadi keras? Kenapa jadi gegana? Ibu-ibu tahu gegana? Gelisah, galau, merana. Kenapa Ramadan tidak menimbulkan ketenangan, kedamaian? Kenapa Ramadan banyak mengeluh? Karena belum ada mahabbah di dalam hati kita. Bagaimana Allah akan memberikan mahabbah? Bagaimana kita bisa merengkuh mahabbah kalau kita sendiri pun belum mahabbah kepada Allah? Yang pertama,
Ma'rifatullah, kenali Allah. Baik yang bersifat rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Kenali Allah Maha Penolong. Ibu, satu pekan yang lalu saya berdakwah di sebuah rumah sakit khusus kanker. Saya berdakwah kepada seluruh wanita-wanita penderita kanker. Kanker rahim, kanker otak, kanker tulang, kanker payudara, kanker serviks, dan kanker yang lain. Jumlahnya kurang lebih 280 orang. Ibu, bagaimana membangun kekuatan kalau kita tidak mengenal siapa yang Maha Kuat? Bagaimana mensugesti diri kita kalau kita bisa sembuh, kalau kita tidak meyakini bahwa Sang Maha Penyembuh adalah Allah? Bagaimana Ramadan itu bisa bernilai, bisa berarti, bisa kita nikmati kalau kita tidak memahami bahwa yang menurunkan rezeki adalah Allah. Bahwa yang memberikan nafas kita hari ini, kehidupan kita hari ini adalah Allah. Kita terbebas hari ini dari COVID karena Allah. Kita bisa beraktivitas karena Allah. Jadi bagaimana mungkin hati kita tidak tumbuh mahabbah kepada Allah? Yang kedua, taqarrub ilallah. Taqarrub ilallah bisa berbentuk salat, bisa berbentuk tilawah Quran, bisa berbentuk banyak berzikir, bisa berbentuk hal-hal yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Taqarrub ilallah. Manfaatkan setiap detik di bulan Ramadan. Setiap waktu yang Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan dengan hal-hal yang bermanfaat. Dengan hal-hal yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Agar tumbuh rasa mahabbah kita kepada Allah. Yang ketiga, tadabbur Al-Quran. Imam Al-Ghazali menulis di salah satu buku. Orang yang senantiasa mentadaburi Al-Quran, mengkaji Al-Quran, mempelajari dan memahami isi kandungan Al-Quran. Maka kata Imam Al-Ghazali, hatinya dipenuhi cahaya Al-Quran. Ini yang harus kita lakukan. Bukan karena one day one juice. Bukan karena setor odoj. Bukan karena setor MHP. Bukan karena setor kepada guru dan sebagainya. Tapi tadabbur Al-Quran karena Allah. Karena ini menjadi syafaat bagi kita. Zikrullah. Zikrullah itu diartikan bukan hanya menyebut, tapi mengingat Allah. Mengingat Allah di saat sepi dan saat keramaian. Di saat lapang dan saat sempit. Ingatlah aku, kata Allah, maka aku akan ingat kepada. Fazkurni azkurkum. Ingatlah kepadaku, kata Allah, maka aku akan ingat kepadamu. Kemudian selanjutnya, tazkiyatun nafs. Bulan Ramadan adalah bulan di mana kita dibersihkan secara harfiah dan maknawiyah. Allah tidak hanya membersihkan kotoran di dalam tubuh, tapi Allah membersihkan kesombongan di dalam hati. Allah membersihkan kita dari ujub, dari iri, dengki, dan sebagainya. Nafs, jiwa. Maka jadikan Ramadan setiap detiknya untuk mendekatkan diri kepada Allah dan membersihkan jiwa kita dari segala kotoran-kotorannya. Di dalam Al-Baqarah dikatakan surat Al-Baqarah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Sesungguhnya di dalam hati kita ada penyakit, iri, dengki, sombong, suzon, mau menang sendiri, emosi, marah, baper. Ibu-ibu tahu baper nggak, Bu? Ya, bawa perasaan, sensitif, nggak mau dikalahkan, egois, mau diperhatikan tapi tidak mau memperhatikan. Nah, ini kotoran dalam jiwa kita. Allah nggak akan mahabbahnya masuk
ke dalam orang yang jiwanya kotor. Bersihkan jiwa kita. Jadi bagaimana mungkin bulan suci Ramadan akan bisa kita sentuh barokahnya kalau hati kita, jiwa kita kotor. Kemudian tafakkur. Fenomena alam, tafakkur alam, fenomena alam. Di mana Allah ciptakan bumi dan langit. Allah ciptakan tumbuhan, hewan. Allah berikan air. Allah berikan semuanya. Coba kita berdiri di depan pantai. Bagaimana luasnya lautan, apalah kita dibandingkan lautan. Tapi lautan tidak pernah sombong. Kita memandang hamparan sungai, kita memandang hamparan sawah, perkebunan teh. Tapi kita hanya bisa selfie. Selfie teh naonnya, selfie. Foto-foto. Tidak ada tafakur mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya Allah, begitu besarnya ciptaanmu. Kita berada di gunung. Kemudian kita lihat penampakan di bawah gunung begitu kecilnya. Gunung yang demikian besar pun tidak sombong. Kenapa kita yang begini kecilnya sombong di hadapan Allah? Maka tafakur adalah salah satu cara agar kita makin tunduk kepada Allah, makin mengakui kebesaran Allah. Luar biasa. Ibu, kemarin saya diwawancarai oleh seorang profesor. Kalau tidak salah yang pertama dari India. Yang kedua profesor kanker otak, itu dari New Zealand. Dengan bahasa Inggris, beliau bertanya, "What is your power?" Apa kekuatanmu? Kemudian saya katakan saya tidak kuat, saya lemah. Tapi kemudian beliau mengatakan, tapi kamu hidup dengan berbagai kerusakan pada fisik kamu. Kemudian saya katakan kekuatan itu dari Tuhan saya. Kemudian beliau bertanya, who is your God? Siapa Tuhanmu? Tuhan saya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau bertanya lagi, where is your God? Di mana Tuhan kamu? Kemudian saya katakan, Allah in my heart. Allah in my mind. Semua Allah berikan kepada hamba yang dicintai. Maka bagaimana mungkin kita tidak mencintai Allah? Bagaimana mungkin cuma sekedar melakukan ibadah, kemudian kita dengan PD-nya kita mengatakan kita ahli surga? Padahal kita banyak melakukan dosa. Bagaimana mungkin kita menginginkan surga, sementara ada anak yatim kelaparan? Mana mahabbahnya? Bagaimana mungkin kita mengatakan kita umat Nabi, mencintai Nabi, sementara Nabi dihujat? Anak cucu Nabi dihujat? Bagaimana kita mengatakan mahabbatullah, cinta kepada Allah, kita dengan menutup telinga mata kita biarkan kezaliman terjadi di bumi ini? Tafakkur adalah melihat apa yang terjadi di hadapan kita. Tafakkur adalah melihat ayat-ayat kauniyah yang Allah paparkan di bumi ini. Inilah menyebabkan seorang Nabi Ibrahim alaihissalam begitu tercenung, begitu sangat terilhami bahwa ternyata alam lebih luas, alam lebih besar dari manusia. Kemudian kita bicara tentang dengan mahabbah. Kalau kita sudah mahabbah kepada Allah, maka akan kita raih barokah. Dengan hati yang mahabbah, maka bismillah kita akan melakukan total penghambaan kepada Allah. Di dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, menyembah kepadamu. Maka dengan mahabbah kita total menyembah kepada Allah, bukan kepada spiritual, bukan kepada guru-guru kita, bukan semata-mata tanda kutip orang pintar, tapi total menghamba kepada Allah.
Insya Allah. Yang kedua, dengan mahabbah kita kepada Allah, maka akan muncul kekuatan iman, kebersihan jiwa. Orang yang beriman adalah orang yang apabila dibacakan, disebutkan nama Allah, maka bergetar hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat suci Al-Quran, zadatum imana, makin menancap imannya. Jadi bagaimana mungkin masih ada ibu-ibu yang saat membaca tilawah masih ngobrol, ibu-ibu yang sedang membaca tilawah masih main, masih asik dengan HP. Bagaimana mungkin? Nah inilah mahabbah akan melahirkan kekuatan iman. Bagaimana seorang Nabi Ibrahim alaihissalam diuji dengan lambatnya ia memperoleh keturunan. Tapi setelah beliau memperoleh keturunan, Allah mengujinya dengan meninggalkan bayi yang baru dilahirkan beserta ibunya, Ibunda Hajar, di tengah bukit yang tandus antara Safa dan Marwah. Bagaimana mungkin kekuatan itu akan hadir kecuali dilandasi dengan mahabbah kepada Allah. Yang ketiga, apabila hati sudah diliputi mahabbah, maka tercapailah kesempurnaan ibadah. Tidak ada yang membuat kita nikmat dalam beribadah kecuali dorongan cinta kita kepada Allah. Yang keempat, jika mahabbah telah hadir, maka ketenangan lahir dan batin akan kita peroleh. Sakinatul qulub, ketenangan hati. Hayatan thayyiban, kebaikan dari hidup kita menuju pada husnul khatimah. Inilah ibu-ibu yang kita inginkan di dalam hidup. Yang akan mendapatkan balasan dari Allah. Di bulan Ramadan, ayo kita total hanya menyembah Allah. Total beribadah kepada Allah. Sertakan ibadah dengan mahabbah. Maka Allah memberikan rahmat, barokah dan ridha. Di dalam Quran, surat Al-A'raf ayat 96. Al-A'raf ayat 96 dikatakan. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka barokah dari bumi dan langit. Inilah barokahnya di bulan Ramadan. Berlipat ganda pahala. Dibuka segala kemudahan dalam beribadah. Ditutup segala kemaksiatan, pintu-pintu neraka Allah tutup. Diampuni segala dosa-dosa kita. Diijabah segala doa-doa kita. Dan ada momen malam Lailatul Qadar, di mana malam itu Allah memuliakan manusia yang tetap berjaga dalam ibadah-ibadahnya. Maka bagaimana Allah tidak sayang kepada kita? Allah berikan satu bulan yang istimewa, yang bisa kita manfaatkan detik demi detik waktunya, agar jangan terbuang sia-sia. Sedikit mengurangi pertemuan kita dengan HP, sedikit mengurangi obrolan kita yang tidak manfaat. Sedikit kita menonton YouTube, Instagram, televisi, walaupun ada tayangan-tayangan yang sekarang lagi keren ya Bu ya, katanya ibu-ibu lagi demam drakor. Drakor itu apa tuh Bu? Drama Korea. Oh, saya emang nggak tahu Bu. Saya nggak punya TV di rumah Bu. Ini ya luar biasa. Jadi luar biasa. Jadi kalau kita bicara, ada renungan mahabbah. Yuk sama-sama kita renungi Bu. Renungan mahabbah. Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb. Kemudian dari bapaknya Abu Hurairah. Ya. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya apabila Allah telah mencintai seseorang, maka dia akan memanggil malaikat Jibril, hai Jibril, sesungguhnya aku sudah mencintai Bu Nisa, maka cintai Bu Nisa. Maka kemudian Allah mencintai Bu Nisa dan malaikat Jibril beserta malaikat lain mencintai Bu Nisa. Saya ambil sampel Bu Nisa ya, puntannya Bu Nisa ya. Jika engkau mencintai, ya. Jadi kalau Allah mencintai seseorang, maka dia perintahkan Jibril, dan Jibril memerintahkan para malaikat di langit untuk mencintai kita.
Dan kalau Allah sudah mencintai kita, apa yang terjadi? Di dalam renungan mahabbah yang kedua. Renungan mahabbah yang kedua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, siapa yang memusuhi waliku, maka aku mengumumkan perang kepadanya. Tidaklah hambaku beribadah kepadaku. Tidaklah hambaku beribadah kepadaku. Dia beribadah, kita kuatkan enggak? Baik itu wajib maupun sunnah. Kita lengkapinya. Jadi kalau kita beribadah wajib kepadanya, maka kita cuma mendekati Allah. Tapi kita lengkapi wajib dan menyempurnakannya dengan sunnah, maka kita dicintai Allah. Ini pilihan, Bu, mau didekati atau mau dicintai. Jadi saya ulangi. Jadi kita kalau ingin beribadah kepada Allah hanya yang wajib, maka kita hanya dekat. Tapi kalau kita melengkapi dan menyempurnakan dengan amalan sunnah, maka Allah mencintai. Dan jika Allah telah mencintai kita, maka Allah yang akan menjadi pendengaran kita. Allah yang akan menjadi penglihatan kita. Allah yang akan menjadi tangan kita. Allah akan menjadi kaki kita. Jika kita memohon kepada Allah, pasti Allah akan berikan. Dan jika kita meminta ampun kepada Allah, niscaya Allah akan ampuni. Dan jika kita minta perlindungan, ya Allah, lindungi kami. Lindungi semua jamaah Sabila hari ini, ya Allah, dan segala wabah, maka insya Allah, Allah lindungi. Maka apa yang tidak Allah berikan kepada kita? Maka jangan cukup hanya dengan beribadah wajib, tapi hiasi dengan sunnah. Dan jangan cukup ibadah wajib dan sunnah, kecuali menyempurnakannya. Baik itu bacaan, niat kita, maupun segala yang berhubungan dengan ibadah yang kita lakukan. Marilah ibu-ibu kita berjuang untuk mendapatkan predikat al-ibadatul ahyar, ibadahnya orang-orang pilihan di hadapan Allah. Saya tutup dengan khotimah. Dalam Quran dikatakan, katakanlah jika bapak-bapakmu, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kita cintai dari Allah, Rasulnya, dan dari jihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. At-Taubah ayat 2. Allah menegaskan di sini, jangan apa yang ada di hadapan kita melupakan cinta kita yang utama dan yang pertama, yaitu kepada Allah, kepada Rasulnya, dan jihad di jalannya. Insya Allah hari ini kita sedang berjihad. Berjihad untuk tetap mensyiarkan agama Allah. Berjihad untuk tetap kita istiqomah dalam kebenaran dan kebaikan. Demikian ibu-ibu yang cantik solehah dalam barisan sahabat Sabila. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Saya kembalikan kepada Ibu MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan kasiron kepada Ustadzah Sri Handayani. Masya Allah, banyak sekali ilmu-ilmu yang telah beliau sampaikan kepada kita, bahwa kita harus senantiasa untuk lebih cinta dan mencintai Allah, begitu ya. Ada beberapa hal yang menjadi titik berat buat kita, gitu ya, untuk menghadapi, untuk bagaimana kita mempersiapkan diri di bulan Ramadan dengan cara mahabbah itu. Diantaranya adalah kita harus senantiasa menikmati setiap perjuangan, gitu ya, dengan cara mahabbah. Kemudian insya Allah Ramadan akan terasa ringan untuk kita. Namun dengan mahabbah, gitu ya, kita tidak ada kata tunda atau tolak untuk segala perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Baik, sebelum kita ada acara sesi diskusi dan tanya jawab, saya mengingatkan kembali kepada seluruh peserta, silahkan untuk menyampaikan pertanyaan, karena insya Allah dalam acara kajian Sabtu Trimedika bersama Sabila,
Salimah Berbagi Ilmu. Ini merupakan salah satu rangkaian acara dari Milad Salimah Kota Bekasi yang ke-19. Baik kepada sahabat-sahabat KST dan juga sahabat Sabila, senantiasa mohon kami meminta doa dan dukungannya kepada Salimah Kota Bekasi, dan insya Allah pada tahun ini telah berusia 19 tahun. Baik, insya Allah saya sampaikan juga bahwa sebanyak 5 door prize akan kita dapatkan kepada para penanya, yaitu ada 2 buku karya Ustadzah Trihandayani dengan judul Jejak Langkahku Meraih Jalan Ilahi, kemudian ada pulsa dan juga ada goodie bag sebanyak 2 buah goodie bag. Jadi total hadiahnya ada 5 door prize yang menarik. Maka silahkan kepada seluruh peserta untuk menyampaikan pertanyaannya baik melalui room chat maupun secara langsung. Ustazah, alhamdulillah kita sudah ada pertanyaan melalui room chat dari Ibu Isra Meyana. Saya akan bacakan pertanyaannya. Bagaimana Ustazah jika ada seseorang wanita meninggal, namun beliau belum membayar puasanya dikarenakan haid selama 2 pekan? Silahkan kepada Ustazah Tri untuk menyampaikan, menjawab pertanyaannya. Silahkan. Ibu Isra. Ya, Ibu. Kalau Ibu ada orang tua atau ibu atau saudara yang saat haid belum membayar qadha dalam Ramadan, itu bisa Ibu bayarkan. Ada 2 hal ya Bu ya, bisa Ibu bayarkan. Yang pertama itu dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Tirmizi ya. Jadi yang pertama Ibu bisa bayarkan puasa. Nanti di bulan selain bulan Ramadan, nanti Ibu niatnya saya qadha puasa, Ibu sebutkan nama Ibu beserta binti. Ya, Ibu bayarkan. Jadi Ibu yang berpuasa atau ahli waris. Ya, ahlul baitnya, keluarga, keturunan, tapi yang penting anak. Ya. Kemudian yang kedua, kalau memang qadhanya tidak bisa, mungkin karena Ibu atau anak sakit atau tidak bisa mengqadha karena mungkin kondisi fisik Ibu juga tidak, maka bayarkan sedekahnya. Ya, bayarkan sedekah. Ini yang dikatakan Nabi di dalam hadis riwayat Tirmizi. Jadi sebenarnya boleh, ya, sebenarnya boleh karena tidak ada qadha puasa itu dibayarkan oleh orang yang sudah meninggal, maka ahli warisnya, ahli baitnya. Begitu ya Bu ya. Jadi ada 2, silakan. Jadi Ibu bisa bayar puasa melalui puasa yang Ibu lakukan di luar dari Ramadan. Ya, kemudian niatkan atas nama Ibu kita plus binti disebut. Kalau ternyata Ibu juga mengalami kesulitan karena Ibu juga mungkin banyak hutang, ada kodok juga, maka silakan Ibu ganti dengan sedekah. Ya, semoga sedekah itu bisa. Kalau dikatakan membayar secara fikih tidak bisa, tapi minimal itu bisa menjadikan penyelamat Ibu kita dalam kubur. Demikian Ibu. Baik, kepada Ibu Isra, apakah sudah cukup? Apa ada pertanyaan lain? Sudah cukup, puas. Jazakillah Ustazah. Ya, sama-sama Ibu. Baik. Baik, kepada peserta yang lain, apakah ada yang ingin menyampaikan pertanyaan secara langsung? Bisa raise hand. Para sahabat kajian Sabtu Trimedika dan Sabila, lagi-lagi saya menyampaikan bahwa acara Majelis Ilmu ini adalah salah satu rangkaian acara dari Milad Salimah Kota Bekasi yang ke-19. Baik, untuk door prize acara saat ini sangat banyak sekali gitu ya, diantaranya ada 2 buku karya Ustadzah Trihandayani, kemudian ada door prize berupa pulsa dan juga ada goodie bag sebanyak 2 buah goodie bag yang sangat menarik dalam rangka Milad Salimah yang ke-19.
Saya pantau adakah yang terjauh dari Bekasi Barat? Di sini ada dari Papua, masih ada. Baik Ustazah, silahkan. Ya, kalau bulan Ramadan masih dalam kondisi sakit, bagaimana Ustazah? Ibu yang dicintai dari rahmat Allah, sakit itu bukan keinginan kita. Mana ada manusia yang mau sakit ya? Tidak ada manusia yang mau sakit. Sakit itu adalah ujian yang Allah berikan. Tanda menjadikan tanda cinta Allah kepada kita. Sehingga saat memasuki bulan suci Ramadan, kita dalam kondisi terpuruk, sakit, lemah. Maka di dalam Quran surat Al-Baqarah 84-85, ya, ibu bisa meninggalkan puasa dan menggantinya. Ini di dalam fikih kontemporer ada 3 orang ya Bu. Jadi ada 3 orang. Kalau lansia, yang sakitnya karena lansia, ya, lanjut usia, itu tidak harus qadha. Karena makin lambat, makin lama, dia akan makin lemah. Jadi kalau makin lemah, dia tidak perlu qadha. Jadi apa yang kita lakukan? Fidyah. Bayar fidyah, yang bayar fidyah lebih baik pihak keluarga atau anak-anaknya. Jadi yang pertama lansia. Kemudian yang kedua, orang yang sakit. Kalau sakitnya saat Ramadan, maka nanti diqadha setelah sehat di bulan yang lain. Tapi bagaimana kalau sakitnya menahun? Itu ada orang yang mengatakan dia gagal ginjal. Tiap bulan, tiap tahun harus cuci darah. Maka kondisinya, dia boleh meninggalkan puasa Ramadan dan tidak wajib untuk qadha karena memang kondisinya sudah lemah. Dan kelemahan fisiknya itu bukan karena dia semata-mata, tapi kehendak Allah. Maka keluarganya membayarkan qadha. Membayarkan qadha-nya. Tapi kalau ternyata ibunya atau bapaknya lemah, ya karena dia mungkin nggak punya biaya, maka cukup bayar fidyah. Jadi sekali lagi, yang pertama lansia, ya tidak perlu qadha, tapi fidyah. Yang kedua, kalau penyakit di bulan Ramadan itu parah dan menahun, arti menahun setelah Ramadan pun dia tetap sakit, maka bayarkan fidyah dulu sampai sehat. Ibu, contoh saya Bu, saya 6 tahun kena kanker, 6 tahun di operasi kemo, totalnya 7 tahun saya tidak berpuasa Ramadan. 7 kali 30 hari. Berapa Bu? 210 hari saya punya hutang. Dikali 1 kali makan saya 20.000. 20.000 masakan Padang lah ya. Ya zaman dulu karena saya tahun 2003. Jadi katakan 210 hari dikali banyaknya ya kita makan sehari 20.000. Maka itulah yang kita keluarkan untuk fidyah. Karena tahun berikutnya saya belum tentu bisa qadha. Nah sekarang saya sehat Bu, insya Allah. Ini saya lagi nyicil sedikit demi sedikit. Bagaimana uang yang sudah buat fidyah? Itu biarkan saja jadi sedekah. Gitu ya Bu. Jadi yang nomor 2, orang yang sakit, kalau sakitnya menahun, maka fidyah dulu. Nanti kalau sudah sehat, baru qadha. Tapi kalau sakitnya cuma sakitnya saat Ramadan, maka boleh dibatalkan dan diganti bulan selanjutnya. Yang ketiga, wanita menyusui atau uzur, ini ada yang ya murni difidyah karena kondisi bayi, tapi kalau ibunya punya hutang, maka dia qadha. Ya, jadi ada orang yang, maaf ya Bu ya, hamilnya itu parah. Mungkin ibu-ibu pernah ngerasainnya, hamilnya parah. Kondisi bayinya tidak apa-apa, ibunya, maka dia qadha. Tapi kalau kondisi anak dan ibunya lemah, fidyah dan qadha. Kalau nggak punya uang bagaimana? Kalau nggak punya uang untuk fidyah, maka cukup qadha setelah ibu itu melahirkan dan selesai nifas. Demikian Ibu. Alhamdulillah. Masya Allah, sudah banyak sekali pertanyaan dari para peserta, ibu-ibu solehah gitu ya, sahabat kajian Sabtu Trimadika dan Sabila.
karena insya Allah kami juga hari ini menyediakan banyak door prize dalam rangka gebiar ulang tahun Salimah Kota Bekasi yang ke-19. Baik Ustazah, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Isra Meyana kembali. Apakah diperbolehkan Ustazah saat kita berpuasa untuk suntik vaksin COVID? Silahkan Ustazah. Ya, Ibu, di dalam fikih kontemporer dikatakan yang tidak boleh itu menyuntikkan, ya kalau kita bilang makanan, ya menyuntikkan makanan atau nutrisi di dalam tubuh. Itu kalau mungkin di klinik Trimedika ini paham ya. Jadi kalau ada cuma sekedar cairan dan makanan berbeda infusnya. Tapi kalau suntiknya bersifat suntik KB ya itu dibolehkan. Suntik vaksin itu dibolehkan. Yang tidak boleh itu kalau dikatakan suntiknya berisi vitamin atau kalau bahasa kita mungkin sel makanan ya. Itu nggak boleh. Begitupun orang yang diinfus. Ya kalau infusnya itu infus cuma penguatan, sebenarnya nggak masalah. Tapi kalau infusnya itu makanan, itu tidak boleh. Logikanya Ibu, Islam itu tidak memberatkan. La ikraha fid-din. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Nggak ada sesuatu dalam paksaan. Kalau memang Ibu sakit, apalagi sampai diinfus, maka tidak perlu Ibu berpuasa. Ada hari pengganti selain Ramadan. Ya, tapi kalau vaksinnya itu emergensi dan itu dibutuhkan, vaksinnya itu memang tidak ada waktu lain kecuali Ramadan, maka silakan. Karena vaksin tidak termasuk ke dalam nutrisi. Baik, Alhamdulillah berarti vaksin COVID pada saat kita berpuasa insya Allah diperbolehkan ya ibu-ibu semua. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Nani Widyaningsi, Ustazah. Mohon tips agar semangat menjalankan ibadah ibadah puasa di bulan Ramadan tetap terjaga dari awal hingga selesai. Seperti itu. Silakan Ustazah dari Ibu Nani Widyaningsi. Ibu Nani yang dimuliakan Allah. Kalau hati kita diliputi mahabbah, tadi kita katakan. Mahabbah itu diperoleh dari 5 yang tadi. Ya, mari kata Allah, kenali Allah. Kemudian yang kedua, kita apa? Dekat sama Allah. Ikat itu yang kewajiban kita ikat. Kemudian kita belajar bertati-tati untuk melengkapinya dengan sunnah. Qobliyah, ba'diyah, duha, witir, tarawih. Ya, kita ikat tuh, jangan sampai kita lepas. Jadi kalau kita mengatakan bagaimana supaya tetap istiqomah, istiqomah itu efek dari kedekatan kita kepada Allah. Jadi kita tahu, detik demi detik Ramadan itu luar biasa nilainya, Bu. Sayang kalau kita pakai untuk ngobrol, untuk merumpi, untuk bergibah. Sayang kalau kita pakai hanya untuk sekadar jalan-jalan, untuk memilih takjil, padahal yang kita makan juga tidak seberapa. Sayang. Artinya apa, Bu? Bahwa sesuatu yang kita planning dari sekarang, Bu, ada yang namanya mutabaah amaliyah Ramadan. Ya, Bu. 1, sholat tepat waktu, dicontreng. 1 Ramadan tepat waktu tidak. Ibu minimal harus diikat, harus dikuatkan. Ibadah-ibadah wajib dan sunnah. Yang pertama. Yang kedua, Ibu supaya punya kekuatan, ya, Ibu banyak zikir kepada Allah, banyak doa. Ya, salah satu doanya, Bu, agar punya kekuatan adalah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan palingkan hatiku setelah Engkau beri aku hidayah. Berikan aku kekuatan untuk bisa terus ada di jalan-Mu. Nah, inilah minta sama Allah. Yang ketiga, Ibu supaya tetap istiqomah beribadah dari awal sampai akhir Ramadan, Ibu banyak mendengar tausiah. Banyak mendengar ceramah, datangi kajian, ada webinar online, Ibu datang. Kemudian Ibu berkumpul dengan orang-orang solehah. Ini dengan ibu-ibu salimah, insya Allah solehah semua. Amin. Ya, berkumpul dengan orang-orang solehah dalam majelis zikir, majelis Quran, majelis ta'lim, kajian-kajian fikih, Ibu kumpul. Nah, dengan ruh yang sehat, dengan jiwa yang sehat, maka ada kekuatan yang bisa menguatkan langkah kita, menguatkan fisik kita untuk tetap istiqomah beribadah sampai ujung 1 Syawal, insya Allah.
Demikian Ibu Nani. Ya, berikut Ibu Nani penjelasan dari Ustazah Trihandayani. Pertanyaan selanjutnya Ustazah masih banyak nih, Masya Allah. Kemudian saya bacakan pertanyaan dari Ibu Siti Aminah. Beliau menanyakan bahwasanya Siti Aminah, Ibu Siti Aminah. Sorry, naik ke atas deh. Oke, Siti Aminah. Nah, Ustazah, apakah boleh kita bersodakoh dengan niat pahalanya untuk orang tua kita yang sudah meninggal? Terima kasih. Silakan Ustazah untuk dijawab. Ya, Ibu, luar biasa namanya. Seperti ya Bu ya, Ibunda dari Nabi kita, semoga solehannya sama ya Bu ya. Amin. Ya Ibu Siti Aminah, kalau anak yang baik, anak yang solihah adalah mempersembahkan hadiah walaupun orang tua sudah tidak ada. Salah satu hadiahnya adalah sodako. Sodako atas nama almarhumah orang tua kita. Kalau ibu ada rezeki, maka badalkan umroh, badalkan haji. Maka itu adalah hadiah terindah. Kalau ibu tidak bisa juga, maka hadiahkan dengan doa-doa. Agar lapang kubur orang tua kita. Diterima amal solihnya, diampuni segala dosanya. Dan insya Allah dijadikan kubur mereka raudhah minar riyadil jannah. Ibu adalah sosok anak-anak solihah yang dididik oleh ibu-ibu yang solihah. Maka luar biasa saat kita mencintai orang tua karena Allah. Kemudian Allah memanggilnya, bukan berarti cinta seorang anak luntur atau putus, tapi tetap kita upayakan. Jadi jawabannya boleh ya Bu, boleh bersedekah atas nama almarhumah, boleh ibu umrohkan, badalkan umroh atau hajinya, minimal berikan hadiah doa setiap kita selesai sholat, baik wajib maupun sunnah. Demikian Ibu Siti Aminah. Berikut penjelasannya kepada Ibu Siti Aminah, Masya Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa meningkatkan dan menjaga amalan-amalan terbaik dari kedua orang tua kita, meskipun orang tua kita sudah meninggal ya Ibu Aminah, Insya Allah. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustazah, Masya Allah ini semakin banyak. Dari Ibu Vivi, saya bacakan pertanyaannya. Ustazah, bagaimana cara kita menyikapi teman yang berpuasa pada bulan Ramadan, namun sehari-harinya dia meninggalkan ibadah sholat, Ustazah, seperti itu. Silakan Ustazah Tri. Iya, Ibu Vivi. Ibu Suri. Oh, Ibu Vivi, ya. Ibu Vivi yang dicintai Allah, ya Ibu luar biasa care ya sama teman. Ya, saking care, saking cintanya, kemudian sedih kalau teman kok ada yang berpuasa tapi kok meninggalkan ibadah yang lain, contohnya sholat. Ya, Ibu, kalau saya berdakwah tidak harus pakai ceramah atau monolog, tapi cerita. Gini loh Bu, ini saya ajarkan ya. Ibu, sini deh, aku mau cerita boleh nggak? Aku pernah dengar ceramah. Ya, di zaman dulu, ibu bercerita. Ya, jadi tidak ada pesan, ya, ada intervensi atau kesan menggurui karena orang nggak suka kalau gitu. Kemudian kita ceritakan apa? Ya, kita ceritakan Nabi SAW pernah mengatakan di yaumul kiamah, di yaumul akhir, di hari penghisapan amal itu ada yang dikatakan orang yang bangkrut. Bangkrut itu bahasa Indonesianya apa ya? Bangkrut. Rugi ya. Lebih rugi apa tuh? Bangkrut. Ya rugi. Kemudian sahabat bertanya, siapa ya Nabi? Adalah apakah mereka tidak sholat? Apakah? Dia kemudian mengatakan, mereka sholat, mereka zakat, mereka puasa, tapi mereka menzalimi saudaranya. Nah, yang begitu aja dibilang bangkrut, apalagi yang meninggalkan kewajiban. Kemudian orang itu akan bertanya, emang begitu? Itu yang saya dengar loh Mbak, kalau insya Allah benar loh itu sunnah. Itu hadis sahih. Ya jadi kembali lagi ya ke Mbak, saya cuma ngingetin gitu aja. Ya cuma ngingetin sayang dong kalau puasa kita yang kita lakukan tidak sempurna di hadapan Allah karena kita tidak menyempurnakan ibadah yang diperintahkan Allah. Ibadah itu kan terdiri dari 5, ada pilar, syahadat, ada mendirikan sholat, kemudian ada puasa, ada dan sebagainya sampai 5.
Kalau satu saja tidak dilaksanakan, maka bangunan agama akan lemah dan cenderung akan roboh. Kita nggak mau kan seperti itu. Makanya supaya ibadah puasa sempurna, lebih baik kamu juga mengerjakan sholat gitu. Jadi tidak ada nilai menggurui, tidak ada unsur menekan, apalagi memvonis. Percuma kamu puasa kalau nggak sholat. Udah nggak usah puasa, kamu mah nggak bakal masuk surga. Ya nggak boleh begitu. Jadi kembali aja kepada kapasitas orangnya. Itu BPP ya, jadi bicara halus, ya bagaimana mengasih tahunya, ceritakan ya, bahwa ada orang yang rugi tidak mendapatkan apa-apa. Kalau dikatakan dalam hadis dikatakan manso imin laisa lahu min syiyamihi ila ju'i wal atos. Banyak umat Nabi yang berpuasa tapi tidak mendapat apa-apa di hadapan Allah. Apa-apa itu apa? Ada 5. Yang pertama pahala, yang kedua Allah berikan ampunan, yang ketiga Allah berikan barokahnya, yang keempat Allah berikan surga royan, dan yang kelima balasannya Allah cintai. Nah 5 ini tidak dapat apa-apa. Laisa lahu min syiyami, kecuali lapar dan dahaga. Nah siapa orang yang tidak dapat apa-apa? Yang pertama orang yang puasa Ramadan tapi meninggalkan kewajiban lain. 1. Yang kedua, siapa yang tidak mendapat apa-apa? Kata Nabi, orang yang tidak bisa melepaskan ucapan rafas. Rafas itu ucapan kotor, keji, hujatan, makian, itu nggak boleh. Yang ketiga, orang yang berpuasa tapi dusta. Tuh Allah nggak terima puasanya. Yang keempat, orang yang zalim kepada saudaranya, baik perkataan maupun perbuatan. Dan yang kelima, orang yang berpuasa Ramadan tapi banyak melakukan hal-hal yang tidak manfaat. Banyak merumpi, banyak di depan televisi, banyak main HP, banyak jalan-jalan. Itu kalau lagi nyari takjil namanya JJS. Apa itu Bu? Jalan-jalan sore. Eta bahasa Sundanya teh ngabuburit. Nah, jalan-jalan, duduk, ngetem, dan sebagainya. Nah itu, jadi 5 orang ini yang laisa lahu min syiyami. Gitu ya Ibu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, jazakillah khairan kasiran Ustazah Tri, Masya Allah, mudah-mudahan sahabat KST dan Sabila yang telah mengikuti kajian ini, kita semua mudah-mudahan tidak menjadi golongan orang-orang yang merugi pada saat bulan Ramadan, insya Allah. Karena kita sudah belajar menimba ilmu dari Ustazah Tri agar kita memiliki mahabbah yang kuat pada Allah. Baik, insya Allah ada pertanyaan kembali Ustazah dari Ibu Sulin, masih terkait dengan bagaimana caranya kriteria. Mohon saya bacakan pertanyaannya. Saya ingin bertanya, apa kriteria atau ciri-ciri seseorang yang sudah mencapai tingkat mahabbah kepada Allah? Apakah bisa terlihat secara lahiriah, Ustazah? Silakan. Ya, Ibu Sulin. Ya Ibu Sulin. Ibu kalau orang sudah hatinya diliputi mahabbah, yang tadi saya katakan, ibadah itu jadi ringan. Ya. Jadi walaupun dia sudah uzur, ya matanya rabun, tapi tetap tidak mengurangi semangat untuk tilawah. Bahkan ada ibu yang usia 65, 1 bulan Ramadan 5 kali hatam Quran. Ibu kan matanya yang kuat, bukan matanya yang jelas, tapi kekuatan hatinya yang diliputi dengan mahabbah. Ada seorang ibu yang pakai tongkat, tapi dia tetap menjalankan tarawih. Itu mungkin 2 kilometer dari rumahnya, beliau berjalan tertatih-tatih. Bukan kakinya yang kuat, tapi hati yang diliputi mahabbah. Itu yang menyebabkan ia mampu berjalan, mampu menghadiri kajian. Jadi apa yang terjadi? Secara zahir, secara penampakan, ya kelihatan Bu. Yang pertama semangat ibadahnya, khusyuk dalam sholat, one day one juice selalu tercapai. Bahkan 1 bulan Ramadan bisa khatam berkali-kali Al-Quran.
rajin menghadiri kajian-kajian ilmu, banyak bersedekah, ada kegiatan sosial kemasyarakatan, itu banyak terlibat dalam kegiatan. Dia senang, it's fun. Saya senang, saya bahagia. Kemudian kita punya rasa empati, simpati kepada saudara. Itu tanda secara zahir bahwa hati kita sudah diliputi mahabbah. Jadi yang tadi saya katakan, Bu, semangat ibadahnya, khusyuk ibadahnya. Ya, Bu, walaupun sudah nenek-nenek masih bisa jalan berkilo-kilometer, walaupun mungkin paketannya berdua sama anak, tapi diusahakan untuk datang hadir di forum Sabila ini, itu luar biasa mahabbahnya. Kemudian ada kegiatan, dia terus aktif. Ada kegiatan sosial kemasyarakatan, dia terjun langsung. Dia melakukan apa saja yang dia bisa. Mungkin dia tidak punya harta yang bisa dia sedekahkan, tapi dia punya tenaga yang bisa dia berikan. Itulah mahabbah. Jadi tanda zahir seorang ada mahabbah itu kuat. Ya, ibadahnya khusyuk. Kemudian semangat dalam memberikan pelayanan bagi umat yang terbaik. Ibu, di bulan Ramadan jangan banyak mengeluh. Stop complaining. Stop complain. Berhenti mengeluh. Nah, itu tanda kita ada mahabbah. Dikasih sedikit sama Allah. Ya Alhamdulillah masih dikasih. Dikasih banyak. Alhamdulillah ya Allah kebanyakan. Itu di samping ada anak yatim saya berikan ya Allah. Nah, itulah bentuk mahabbah. Mahabbah kepada Allah. Dikasih kekuatan fisik. Dia makin banyak melakukan ibadah dan kebaikan. Dikasih kelemahan fisik, tidak mengurangi aktivitasnya. Dia bersyukur. Dan itulah bentuk secara zahir dari orang yang sudah mahabbah kepada Allah. Nah, kalau kita sudah mahabbah, maka Allah mahabbah kepada kita. Jadi kalau tadi dikatakan renungan, sesungguhnya kalau Allah sudah mahabbah kepada umatnya, kepada seseorang, maka dia akan katakan kepada Jibril, aku cinta kepada hambaku, maka cintailah ia. Luar biasa. Demikian Ibu. Baik, Alhamdulillah. Jazakillah khairan katsiran kembali kepada Ustadzah Tri. Berikut penjelasan yang Masya Allah untuk Ibu Sulin Susandar ini, gitu ya. Bahwasanya tanda mahabbah kita adalah stop komplain, gitu ya Bu ya. Namun tetap kita upayakan power kita keluarkan, terutama Bismillah beberapa hari lagi tinggal menghitung jam nih kita mau mengambil banyak pahala gitu ya di bulan Ramadan, Masya Allah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, karena waktu yang sangat terbatas gitu ya Bu ya. Ibu-ibu semua, mohon maaf acara diskusi telah kita selesaikan begitu ya. Dan acara selanjutnya yaitu ada penutup dan doa bersama dalam rangka Gebiar Milad ke-19 dari Salimah Kota Bekasi, seperti itu. Saya dan kami penitia memohon izin dan meminta kepada Ustadzah Hajah Tri Handayani untuk menutup dan juga sekaligus doa bersama gitu untuk kami, para jajaran pengurus Salimah Bekasi Barat, terutama Salimah Kota Bekasi gitu ya, yang masih berumur 19 tahun. Kami persilakan Ustadzah Tri untuk menutup dan memimpin doa bersama. Silakan Ustadzah. Ya, Ibu. Sahabat Sabila, Salimah berbagi ilmu pada kesempatan siang hingga sore hari ini kepada seluruh pengurus, jajaran pengurus Salimah Kota Bekasi, khususnya Bekasi Barat. Dalam rangka Milad ke-19 Salimah ini, kita berdoa semoga seluruh pengurus dari Salimah Kota Bekasi diberikan kesehatan lahir dan batin, diberikan kekuatan iman Islam, diberikan kekuatan untuk selalu istiqomah, berada di garda terdepan dalam membela wanita-wanita muslimah di Kota Bekasi untuk senantiasa mencerdaskan muslimah-muslimah Kota Bekasi agar tidak hanya solehah tapi juga cerdas, ya punya kemampuan untuk bisa menjalani hidup ini baik agar mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian mobil khusus kepada seluruh pengurus Salimah Salimah Bekasi Barat hari ini ya, yang hari ini menyelenggarakan Sabila. Mudah-mudahan Bu Nisa dan seluruh stafnya senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, diberikan panjang umur Bu Nisa, ya diberikan semangat untuk terus
mengadakan acara-acara yang cerdas, bernilai dan bermanfaat. Ala hadiniyatu wa kulli niyatin sholihah wa likulli hajat wa likulli niyat ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Rabbi firlana wali walidayya amin. Kemudian Fatihah yang kedua kita tujukan kepada seluruh anggota Sabila Salimah Berbagi Ilmu, baik yang hari ini hadir maupun yang berhalangan hadir. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan, sehat walafiat, diberikan kemurahan rezeki yang halal, yang thayyib, yang banyak, yang barokah, diberikan kesehatan yang sempurna, dijauhkan dari segala wabah, diberikan kemudahan dari segala keinginan kehidupan kita, insya Allah diberikan anak-anak yang solih-solihah, diberikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, dan diberikan kekuatan untuk selalu istiqomah di jalannya. Alhamdulillah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wal walidayya amin. Amin. Rabbil alamin. Allahumma bil haqqil Fatihah wa bi syirril Fatihah wa bil mu'jizatil Fatihah wa bil barakatil Fatihah wa bi syifa'ul Fatihah. Allahu ya Allah ya zal jalali wal ikram. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku. Kama yanbaghi li jalali wajhika wal azim sultanik. Allahumma ya Allah anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika ma tata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli wa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Engkau melihat kami hari ini hadir tertunduk mengharap kasih sayang-Mu ya Allah. Allah, kami menyadari betapa banyak dosa-dosa yang telah kami lakukan. Kami mohon ampun ya Allah. Kami mohon ampun ya Allah. Baik dosa yang tampak maupun dosa yang tersembunyi. Ampunilah kami ya Allah. Ampunilah dosa para pemimpin kami. Ampunilah dosa orang tua kami. Ampunilah dosa anak-anak kami. Ampunilah dosa suami kami. Bimbing kami menjadi hamba-hamba-Mu yang solih. Bimbing kami menjadi wanita yang solihah di hadapan suami dan anak-anak kami. Bimbing kami menjadi seorang ibu yang sabar, mendidik, membimbing anak-anak kami. Bimbing kami ya Allah dari segala kemalasan, dari segala kefuturan, dari segala kelelahan, dari segala godaan dunia ya Allah. Bimbing kami untuk mencapai mahabbah-Mu, mencapai darajat cinta-Mu kepada kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, di hari milad ke-19 Salimah Kota Bekasi, kami mohon ya Allah berikan kekuatan kepada semua pengurus. Berikan ketegaran ya Allah akan semua ujian dan cobaan yang ada di jalan dakwah-Mu ya Allah. Kuatkan kami, kuatkan langkah kami untuk tetap istiqomah jihad fisabilillah.
untuk tetap melanjutkan syiar Nabi-Mu, untuk tetap menegakkan agama-Mu di bumi ini. Kuatkan hati kami untuk senantiasa bisa berjuang dan berkorban di jalan-Mu. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, di tangan kami akan lahir generasi-generasi Qur'ani. Di tangan kami akan lahir generasi-generasi Rabbani yang akan menggantikan pemimpin-pemimpin hari ini. Kuatkan hati kami dalam mendidik anak-anak kami. Berikan kesabaran. Mudahkan segala urusan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ibadahku belum sempurna. Ibadahku belum sempurna di hadapan-Mu, ya Allah. Tolong ya Allah, hamba-Mu. Terimalah puasa kami di bulan Ramadan. Terimalah sholat kami. Terimalah zikir dan tilawah kami. Terimalah amal-amal kami. Rabbana ya Allah, taqabbal doa. Wa ijabud doa ya Allah. Allahumma ya Allah, balikna fi Ramadan. Allahumma ya Allah, balikna fi Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Tawakkilna ya Allah azaban nar. Tawakkilna ya Allah azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, saya tutup dengan pantun ibu-ibu. Burung gelatik, burung nuri, Ustazah Metik undur diri. Beli durian ke Bekasi, cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih, semangat untuk Salimah Kota Bekasi, tetap eksis, tetap tegar. Insya Allah, Allah bersama ibu-ibu semua. Bagi ibu-ibu yang Sabila hari ini, maaf, yang Sabila, semua ibu-ibu yang cantik, soleha dan cerdas, salam buat keluarga besar, tetap kuat, tetap berjuang. Kita sambut Ramadan ini dengan semangat, dengan kekuatan iman Islam kita. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah, wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Ustazah. Terima kasih, Ustazah. Sangat dalam di hati ya ibu-ibu semua, Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua berkumpul, berdoa sama Allah, dan mudah-mudahan malaikat-malaikat Allah ikut serta mengamini. Amin. Kepada kita semua, insya Allah. Amin. Jazakallah khairan katsiran kepada Ustazah Tri. Mudah-mudahan Ustazah tetap sehat, tetap semangat, dan biasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, sahabat kajian Sabtu Trimenika dan Sabila Salimah berbagi ilmu. Acara majelis ilmu ini dilaksanakan dalam rangkaian acara Gebiar Milad Salimah Kota Bekasi yang ke-19. Dan alhamdulillah majelis ilmu ini terselenggara atas dukungan Klinik Trimedika yang berada di Bintara dan juga Salimah Bekasi Barat. Masya Allah, alhamdulillah. Baik, saya akan mengumumkan pemenang dari door prize kajian Sabtu Trimedika ini. Yang kedua, ada 5 pemenang door prize. Yang pertama adalah Ibu Isra Meyana, yang kedua adalah Ibu Nani Widyaningsih, yang ketiga adalah Ibu Siti Aminah, yang keempat adalah Ibu Siti, dan yang kelima adalah Sulin Susandarini. Kelima pemenang diharapkan untuk menghubungi panitia, yakni Ibu Meti di nomor 0897 5330 943. Insya Allah panitia akan menuliskan juga di room chat. Baik, setelah pengumuman door prize, marilah kita buka kameranya. Dimohon kepada para sahabat kajian Sabtu Trimedika dan Sabila untuk sesi foto bersama
Sudah? Sudah dibuka semuanya, silahkan. Sudah, baik. Sesi foto pertama, silahkan. 1, 2, 3. Baik, 3, 2, 1. Di foto kedua. Halaman kedua, baik, 3, 2, 1. Mom, belum selesai. Ya ada ya, halaman ketiga. Harap ibu-ibu tersenyum semua. Ya, silakan. 3, 2, 1. Oke. Baik, alhamdulillah. Rangkaian acara kajian Sabtu Trimedika dan Sabila dalam rangka gebiar Milad Salimah Kota Bekasi yang ke-19 telah selesai. Kami ucapkan banyak terima kasih, jazakillah khairan katsiran kepada Ustadzah Handayani dan support system dari Klinik Trimedika dan juga Salimah PC Bekasi Barat. Saya Ulia Widaniah mewakili MC dan mewakili pengurus Salimah Bekasi Barat mengucapkan mohon maaf lahir batin. Selamat marhaban ya Ramadan, marilah kita sama-sama dan beribadah seoptimal mungkin di bulan Ramadan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu-ibu, terima kasih. Terima kasih ibu-ibu. Insya Allah, ketemu lagi. Insya Allah. Program yang ditawarkan oleh Salimah diantaranya adalah Sister, sekolah ibu terpadu, memberikan fasilitas keilmuan bagi para perempuan Indonesia, meliputi ilmu agama, ilmu keterampilan pada umumnya, dan juga ilmu masalah-masalah Ketemu Ustazah dulu kan. Terima kasih Cengkun. Ya, tutup dah. Assalamualaikum. Itu juga kebeli ya. Lihat dulu. Salimah adalah sebuah organisasi massa pelopor